Puji Tuhan, saudara. Selamat datang buat saudara-saudara yang baru bergabung dengan siaran kami pada sore hari ini. Saudara, saya merasa sungguh-sungguh diberkati. Sebab saya nikmati. Sebab saya merasakan kebaikan Tuhan. Sebab saya menikmati pribadinya. Dan saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan buat kita semua, biarlah segala kekayaan, kuasa, anugerah di dalam kebenaran firman mengubahkan, memulihkan, menjangkau, menjadikanmu baru di dalam Tuhan. Saya ingin mengawali kita semua dengan sebuah pembacaan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Haleluya. Perhatikan ayat yang ke-13, saudara. Tuhan memandang dari sorga. Haleluya. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Saya sekali lagi saudara, saya ingin highlight ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari sorga. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita tinggalkan sebentar ayat itu. Saya ingin kita akan kembali lagi melihat ayat itu kemudian. Saya ingin langsung lompat pada pembacaan lainnya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ke-6. Yesaya 51 ayat yang ke-6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat terakhir. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Haleluya. Kalimat yang terakhir di dalam ayat ini cukup buat saya. Keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Firman Tuhan buat kita semua di tengah persoalan, di tengah fakta kehidupan yang kita jalani, bencana sosial yang sedang melanda seluruh dunia. Ini menjadi persoalan global bagi seluruh umat manusia di zaman ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga. Dan Alkitab pun berkata, keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dalam pujian tadi kita nyanyikan, tak usah ku takut. Sebab kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dan di dalam kuasanya, bukan sekedar kuasa untuk memberikan atau mengalami sesuatu di dalam Tuhan. Tapi kuasa yang ada di dalam Tuhan adalah perjanjian Allah. Menjadi sebuah jaminan sampai kepada kehidupan kekal. Keselamatan dari Tuhan tidak akan berakhir. Artinya, semua yang sedang terjadi di sekitar kita hari ini, semua bentuk konflik, semua bentuk persoalan sosial yang sedang dihadapi oleh dunia hari ini, itu tidak akan mampu menghalangi, menahan pekerjaan Allah yang sedang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Keselamatan dari Tuhan, dia tidak pernah berhenti. Dan dia belum berakhir, saudara. Haleluya. Sekali lagi, tidak ada yang dapat menghentikan perjalanan kasih karunia Allah. Tidak ada yang dapat menghentikan kegerakan roh Allah. Pada masa kesukaran hari-hari ini, saya ingin berkata kepada saudara, ini masa ketika roh Allah dicurahkan. Ketika terjadinya kegerakan-kegerakan rohani yang mulai lahir, tumbuh, hidup di rumah masing-masing. Kita bisa melihat ada mezbah-mezbah keluarga yang kembali hidup. Kita melihat pribadi-pribadi yang datang kepada Tuhan dengan hati yang tertuju. Mohon pengampunan, mohon belas kasihan kepada Tuhan. Kegerakan Allah sedang terjadi.
Roh Tuhan sedang melanda seluruh dunia. Kesukaran di satu sisi, tapi opportunity yang besar dalam kehidupan rohani. Untuk kita menerima dan mengalami kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita melihat bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan iman, lalu di manakah posisi kita saat ini? Tentu setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Saya tahu posisi rohani saya hari ini. Saya mempertanggungjawabkan posisi rohani saya di langkah hidup saya detik ini. Dan hanya saya dan Tuhan yang mengerti posisi di mana saya berdiri. Atau hanya saya dan Tuhan, hanya Tuhan yang mengerti posisi iman saya hari ini. Apa yang saya rasakan? Kita bisa menceritakan berbagai bentuk pengalaman yang berbeda yang kita rasakan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika posisi kita pada hari ini ada, saya nggak tahu saudara, posisi saudara. Tapi saya berkata, jika hari ini posisi rohani saudara ada pada titik lemah, ada pada titik rasanya saudara sedang mencari sesuatu, tapi saudara belum mendapatkan itu. Saudara sedang mengembara di satu kehidupan yang luas, dan sepertinya saudara belum menangkap sesuatu yang menjadi pegangan buat saudara. Saya ingin berkata kepada saudara, hari ini, waktu yang terbaik untuk kita berseru kepada Tuhan. Minggu yang lalu, dalam pelayanan firman saya berbicara tentang pertobatan adalah seruan kasih karunia. Hari ini, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Ada sebuah lagu lama berkata, Allah hanya sejauh doa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Dia sangat dekat dengan kita. Dia sangat dekat dengan saudara. Mari, di posisi apapun juga, saat ini saudara ada, mari kita berseru kepada Tuhan. Ingat saudara, Allah melihat dari sorga. Allah melihat dari sorga. Tidak ada satu keadaan apapun yang terlepas bagi Tuhan. Saudara, tadi Pak Tommy sempat berbicara tentang perjalanan bangsa Israel. Namun ketika waktu mereka masih ada di Mesir, saudara, Alkitab menceritakan begini. Kitab Keluaran pasal yang kedua. Ketika sekian lama orang Israel ada pada titik kehidupan yang sangat berat. Alkitab menceritakan begini. Keluaran pasal 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Perhatikan kalimat ini. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Haleluya. Teriak mereka sampai kepada Allah. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka berseru kepada Tuhan dan Allah mendengar dari sorga seruan mereka. Ayat 25. Allah melihat orang Israel itu. Dan Allah memperhatikan mereka. Allah melihat dari sorga. Dan Allah memperhatikan mereka. Saat ini saudara, Allah melihat. Allah memperhatikan. Tidak ada satu peristiwa yang lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah mampu melihat. Allah mampu menyelami.
Allah mampu mengetahui apapun juga yang sedang kita alami hari-hari. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan. Ayat ini begitu memberkati saya. Ketika Alkitab berkata orang Israel, Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Seperti halnya Allah melihat dan memperhatikan bangsa Israel. Maka saya percaya Allah pun melihat dan memperhatikan kita semua. Saat ini. Bukan hanya kemarin. Saat ini. Dan bukan saja nanti, tapi saat ini. Ketika Anda sedang mendengarkan firman Allah. Ketika berita seruan firman Allah menjangkau hatimu. Allah sedang memperhatikan hatimu. Allah sedang memperhatikan pikiranmu. Allah sedang merasakan apa yang ada di hatimu. Apa yang sedang terjadi dalam pikiran. Dalam pembacaan awal kita Mazmur 33 ayat 13, Tuhan memandang dari sorga. Pegang ayat ini saudara. Tuhan memandang dari sorga. Saya katakan tadi, tidaklah satu peristiwa yang tersembunyi di hadapan Allah. Bahkan Alkitab katakan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-7. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut kita terhitung semuanya. Tidak ada yang miss. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terabaikan. Dia tahu dan dia mengerti. Dan karena dia mengerti, dia tahu, dia mampu melihat. Karena dia memperhatikan detail dari perjalanan hidup kita. Alkitab katakan, karena itu, jangan takut. Jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Haleluya. Keselamatan yang dari Tuhan, dia tidak pernah berhenti. Dan kegerakan rohani, panggilan dan seruan kasih karunia sedang terjadi. Bangsa-bangsa dilawat Tuhan. Rumah-rumah dilawat Tuhan. Ada api kemuliaan Tuhan yang sedang dinyatakan dalam kehidupanmu. Dan hari ini sekali lagi firman Tuhan hadir buat kita. Allah melihatmu. Jangan takut. Allah memperhatikanmu. Jangan takut. Hidupmu lebih berharga dari apa yang Anda lihat di luar sana. Hidupmu lebih berharga dari segala sesuatu yang melekat di hidup kita. Hari ini saudara, apa yang diagungkan oleh dunia, apa yang dianggap kekuatan oleh dunia, ternyata pun tidak bisa menolong diri mereka. Pun tidak bisa menolong kehidupan manusia saat ini. Dan hanya seruan kepada Allah. Hanya panggilan kepada nama Allah. Nama Tuhan adalah menara yang kuat ke sana. Kita semua menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, saya dan saudara hari-hari ini ada pada situasi, ada pada pengalaman yang berbeda. Saya nggak tahu, tapi kita semua sepakat. Kita dibatasi, ada social distance, kita nggak boleh keluar rumah. Ada suasana yang berbeda di luar sana. Kebebasan kita hanya ada di dalam rumah kita. Dan Allah memberikan kita kesempatan untuk kita nikmati di rumahmu saat ini. Haleluya. Saudara, di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 ada sebuah kisah. Ketika murid-murid Tuhan bersama dengan Yesus baru saja mengalami sebuah peristiwa besar di mana 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan dengan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Setelah peristiwa besar itu, Alkitab menceritakan, maka murid-murid menyeberang. Sedangkan Yesus tinggal di darat. Dan dalam perjalanan itu saudara,
di ayat yang ke-48, perhatikan baik. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Perhatikan baik. Dalam perjalanan murid-murid, itu perjalanan sampai tengah malam. Dan pada saat itu saudara, Alkitab menceritakan, pada waktu mereka sedang mendayung, mereka dihadapkan dengan peristiwa alam. Alkitab mencatat ada angin sakal. Angin sakal. Saudara, angin sakal bukan seperti badai yang besar. Bukan seperti gelombang yang ganas, bukan. Angin sakal hanya sebuah peristiwa alam yang pretty much normal mungkin saudara. Tapi angin ini yang tidak ekstrim, tidak besar, tidak menghancurkan perahu. Tapi angin ini adalah angin yang berlawanan arah dengan perjalanan. Angin yang menentang perjalanan perahu murid-murid. Dan saudara, Alkitab menceritakan, tengah malam, pukul 3, saudara. Pukul 3. Pukul 3 pagi adalah the darkest night. Pukul 3 pagi adalah momen paling dingin di waktu malam. Dan pada saat itulah Allah melihat, Alkitab mengatakan Allah melihat murid-murid sedang kesulitan mendayung. Karena mereka berhadapan dengan angin sakal. Angin sakal, sekali lagi, bukan sebuah persoalan yang besar, tapi sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Mengganggu, sangat menghalangi perjalanan. Sehingga membutuhkan sebuah perjuangan untuk maju. Sebab sekalipun ini angin yang tidak besar, tapi jika diam akan membuat perjalanan mereka mundur, terhalang, dan tidak pernah sampai ke tujuan. Nah, dalam perjalanan itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika murid-murid Tuhan sedang kelelahan, di tengah malam yang sunyi, sepi, kedinginan, Alkitab berkata, ia melihat. Zaman itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak seperti zaman kita hari ini. Menggunakan benda penerangan yang bisa melihat jauh. Tapi yang luar biasa, Yesus mampu melihatnya. Yesus mampu melihatnya, bahkan detail. Alkitab berkata, Yesus melihat betapa payahnya mereka. Dua hal penting, saudara, dalam peristiwa ini. Di balik kekayaan yang luar biasa dalam firman Allah yang terkandung dalam cerita ini. Tapi dua hal yang saya tangkap, saudara. Allah melihat, Yesus melihat. Yang pertama, betapa payahnya mereka. Artinya, Yesus tahu kapasitas kita sebesar apa. Yesus tahu kekuatan kita sebesar apa. Yesus tahu apa yang ada pada kita tidak dapat menolong kita. Yesus melihat mereka mendayung, tapi Yesus sadar usaha itu pun tidak dapat menolong mereka. Dan Yesus tahu kapan waktu yang terbaik untuk dia datang menolong mereka. Di puncak, di titik lemah mereka. Mungkin saat itu mulai ada murid-murid yang sudah mulai menangis, mulai mengeluh. Tapi di titik itu Allah mampu melihat hidup mereka. Allah mampu melihat apa yang mereka alami. Alkitab jelas katakan, Yesus melihat betapa payahnya mereka. Artinya, Yesus mengenali perjuanganmu menghadapi tantangan hidup hari-hari ini. Yesus tahu apa yang engkau sedang hadapi. Yang kedua, angin sakal.
bertiup berlawanan dengan arah perjalanan. Yang pertama, dia tahu hidup kita. Dia tahu usaha kita. Dan kedua, dia kenal musuh kita. Dia kenal apa persoalan kita. Dia tahu menyelesaikan persoalan kita sebab dia tahu apa yang kita hadapi. Yesus tahu secara detail musuh yang kita hadapi. Yesus tahu apa yang menghalangi kita. Dan Yesus tahu dari mana datangnya halangan itu. Kalau Yesus melihat dan memperhatikan murid-murid, maka saya percaya hidup saya pun diperhatikan oleh Tuhan. Saya punya pergumulan yang berbeda dengan saudara. Saya punya pergumulan yang berbeda dengan Pak Tommy. Saya punya pergumulan dengan Anda. Ya, Anda yang sedang menyaksikan ini. Ya, Anda. Tapi saya berkata kepada saudara, Allah melihat saya. Allah juga melihat saudara. Allah memperhatikan saya. Allah juga memperhatikan hidupmu. Ingat, di titik lemah kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita ada pada satu pengalaman sampai kita benar-benar sadar bahwa usaha kita untuk menolong diri kita adalah terbatas. Untuk kita bisa mengenal Tuhan dan berseru Tuhan. Alkitab berkata, ketika orang Israel berseru, they cry out to the Lord. Mereka memanggil nama Tuhan, mereka menangis kepada Tuhan. Sekali lagi saya suka bunyi Alkitab. Allah melihat, Allah mendengar, Allah memperhatikan. Dan hari ini saudara, Allah memperhatikan kita. Saya ingat tema pelayanan di GPD Brisbane. Tema pelayanan kita di tahun 2020 adalah The Lord will be our everlasting light. The Lord will be our everlasting light. Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saya ingin membawa kita untuk membaca kembali ayat ini. Yesaya 60 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 berkata begini. Ingat, ini tema pelayanan kita. The Lord will be our everlasting light. Will be our everlasting light. Not only today, but tomorrow, next week, and in the future, our Lord, our God, will be our everlasting light. Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Dan Allah bertanggung jawab untuk itu ketika Ia letakkan itu bagi gereja kita, bagi kita semua. Ayat yang ke-20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Haleluya. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Perhatikan kalimat terakhir ayat ini. Dan hari-hari perkabunganmu, the darkest night, di dalam pergumulan hidup kita, hari-hari perkabunganmu, Alkitab katakan, akan berakhir. Hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Haleluya. 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 The Lord will be our everlasting light. Will be. Untuk hari esok kita. Dia menjanjikan jelas perkabunganmu akan berakhir. Sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan bersinar atasmu. Ketika kita bicara
bicara tentang terang Tuhan, itu tidak hanya sekedar bicara tentang kehangatan, itu tidak hanya bicara tentang panas, tapi itu bicara tentang pencerahan, illumination. Itu bicara tentang pewahyuan, bicara tentang hikmat, bicara tentang jalan keluar, solusi. Itu terang Allah. Tuhan akan menjadi penerang abadi. Dia akan hadir. Tidak hanya sekedar memberikan kehangatan dalam suasana yang beku. Tidak hanya mengorbankan satu nyala api yang besar. Tapi dia datang menghadirkan solusi dalam terangnya. Memberikan kebijaksanaan di dalam terangnya. Dan hari ini, terang itu tersedia buat kita. Terang itu tersedia. Dia sedang mengarahkan wajahnya untuk menyinari kita. Dia sedang mengarahkan hatinya untuk kita semua, untuk mengalami. Dan satu hal yang terpenting, hari-hari perkabungan kita akan berakhir. Yesaya pasal yang kedua ayat yang kelima berkata, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Hari-hari perkabungan kita akan berakhir. Karena Allah menyediakan perjalanan di mana Dia sendiri menjadi terang dalam perjalanan itu. Allah melihat, Allah memperhatikan. Dia mengenal suaramu seperti gembala mengenal suara domba-dombanya. Domba mengenal suara gembalanya. Ada seruan kasih karunia yang sampai di rumahmu, sampai di hatimu. Selama ini mungkin kita berkata, aku cukup kuat. Selama ini kita mungkin berkata, aku cukup punya persediaan. Tapi hari ini sekali lagi saudara, hari ini banyak orang, mereka memiliki banyak hal, tapi semua itu pun tidak dapat menolong mereka berjalan di dalam terang Allah. Mari kita berjalan di dalam terang Allah. Berada di dalam terang Allah. Haleluya. Ayat favorit kita pada hari ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Haleluya. Puji Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Waktu kita memiliki Kristus di hidup kita, waktu kita memberi ruang dominan untuk Allah ada di dalam hidup kita, maka terangnya menyala, terangnya hidup, terangnya memimpin, dan kita hidup di dalam terangnya untuk berjalan. Untuk mengakhiri perjalanan perkabungan, masuk pada pengalaman baru. Alkitab katakan, terang yang dari Tuhan akan bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu sama sekali tidak dapat menguasainya. Pilihannya hanya dua. Anda mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam terang Allah, atau Anda mau tinggal di dalam perkabungan, atau Anda memilih di dalam kegelapan itu. Hari ini firman Allah menjangkau hidupmu. Firman Allah datang kepada kita semua. Allah melihat, Allah memperhatikan. Terangnya menyala di setiap kegelapan. Di pengalaman hidup kita, terangnya menyala hadir di setiap kesunyian. Terangnya menyala di setiap hampanya, kurangnya, hilangnya harapan hidup kita. Hari ini di dalam Tuhan ada perjanjian Tuhan. Haleluya. Saudara, saya berdoa supaya ketika Allah melihat saudara, ketika Allah memperhatikan kita, ketika wajahnya diarahkan kepada kita, Dia menemukan, Allah menemukan hati kita, Allah menemukan hidup kita adalah kehidupan yang rindu memandang kepada kemuliaan-Nya. Kehidupan dengan tangan yang terangkat kepadanya untuk menerima kasih karunia-Nya. Kehidupan di dalam terang Allah.
kehidupan yang menikmati Tuhan di rumahmu, Tuhan di pribadimu, haleluya. Tuhan di hidupmu saat ini, Tuhan sedang berkata kepadamu, bukan yang lain. Allah melihat, Allah mendengar, Dia tahu, Dia mengerti. Tidak ada satu peristiwa yang terlewatkan.